gospel saja, Pak. Berarti Yesus berbicara kepada dirinya sendiri karena Bapa itu ada dalam diri Yesus, pribadi lain kan? Enggak lah, bukan seperti itu. Nah, terus seperti apa? Bagaimana coba? Ketika Bapa Ya, mereka katakan Bapa bahwa satu, mereka Tuhan, tetapi Bapa berbeda satu. ketika Bapa Ya, mereka katakan Bapa bahwa satu, mereka Tuhan. Iya. Jadi kan nggak ada masalah di situ. Nah, Yesus Tuhan. berarti ketika Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya. Berarti Yesus berbicara kepada Bapaknya. Bapaknya itu di mana? Iya, Bapaknya di surga. Yesus di dunia katanya satu. Ya memang satu. Terus apa masalahnya? Yang satu di surga, yang satu di bumi. Satu bagaimana dia? Oh, itu kan pemikiran kita. Kita kan hidup di dimensi ruang dan waktu. Nah, kalau begitu maksud Bapak, aku dan Bapak adalah satu itu dalam satu apa, Pak? Satu kos-kosan, satu pekerjaan, atau satu kakak, satu atau hakikat. Mereka itu satu. Oke, masih dalam hakikat. Ya baik. Menurut Anda hakikat itu apa, Pak? Ya keberadaan dia sebagai Tuhan. Satu. Oke, berarti hakikat Yesus adalah Tuhan ya? Yes, betul. Amin. Oke, berarti Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu Tuhan ya? Lukas 2:11 apa isinya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Berarti Tuhan yang lahir, Pak? Iya, betul. Berarti Tuhan Bapa pernah jadi bayi? Yesus yang menjadi manusia ya pernah jadi bayi. Apa masalahnya di situ? Nah, ketika Yesus ada dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhan Bunda Maria, Pak? Ketika Yesus ada dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Iya, ketiganya itu Bapa Putra. Iya, siapa? Ya Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Oke, berarti anakku Tuhanku. Kemanusiaan Yesus itu anaknya kemanusiaan Yesus, tapi kan keilahian Yesus itu kekal. Berarti mereka bukan satu hakikat, Pak. Berarti dalam diri Yesus mempunyai dua hakikat, betul? Dia manusia dan dia juga Tuhan. Iya, makanya kalau manusia dan Tuhan berarti digabungkan menjadi Tuhan manusia kan? Begitu. Nah, sekarang begini Pak ya. Coba kita menjadi manusia. Oke, Tuhan yang menjadi manusia. Izin dulu Bang, izin dulu Oke. tamu dulu Bang ya. Bang Ya, haleluya, selamat sore, selamat bergabung Muslim atau Kristen Bang. Bang haleluya. Kristen Kak, Kristen. Kristen. Bang User, selamat sore, monitor. Kristen apa Muslim Bang? Kristen. Kristen. Bang Banten baru mau disapa langsung kabur. Ya silakan Bang Loading, ada 3 Kristen di Komau. Silakan lanjut. Oke, siap. Baik. Oke, Pak Sohan. Iya, Pak. Berarti di Tuhan Bapa ini dia jadi manusia ya? Iya, betul. Nah, di dalam diri manusia itu mempunyai dui natur. Apa itu? Di dalam manusianya Yesus itu mempunyai dui natur kan? Di dalam diri manusia. Iya, di dalam diri Yesus itu mempunyai dui natur kan? Ya pokoknya dia Tuhan dan dia memerankan sebagai manusia. Iya, berarti dia juga Tuhan, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya juga manusia kan? Iya, betul. Terus apa masalahnya? Ya, nah masalahnya itu ketika di Lukas 2 nomor 22, Pak. Apa Masalah besar di situ. Coba Bapak buka, Bapak baca. Ini dua natur ya di dalam diri Yesus nih, dua natur nih. Coba Bapak baca Lukas 2 nomor 22, Pak. Lukas 20. Ya, Lukas 2 nomor 22.
Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Nah, dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem dan diserahkannya kepada Tuhan. Iya. Nah, itu Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan siapa? Secara manusia kan dia orang Yahudi dan dia terikat dengan tradisi dan hukum-hukum yang berlaku di Yahudi, ya itu diberlakukanlah sama dia itu. Iya, tapi kan di dalam diri Yesus kan punya dui natur kan? Iya. Lukas 2 nomor 11 tadi kan kita sudah kunci yang lahir itu dui natur. Sepenuhnya Iya. manusia, sepenuhnya Tuhan. Iya, betul. Ketika bergeser ke Lukas 2 nomor 22, dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia itu kan Yesus, dui Iya, natur di betul. dalam nih. Iya. Mereka serahkan kepada Tuhan. Iya. Jadi Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan siapa? Ya kepada Tuhan. Kan dia secara manusianya itu. Secara Berarti pisah dui naturnya. Berarti ketika mereka membawa Yesus ke Yerusalem dan diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang ada dalam dirinya itu keluar dulu. secara kemanusiaannya dia mengikuti hukum Taurat dan dia diserahkan. Tetapi di dalam keilahiannya dia tetap Tuhan. Makanya itu Pak, berarti di sini Bapak seakan-akan mau mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu adalah on off. Bukan Sedikit-sedikit Tuhan. bukan begitu. Bapak itu kita ini berbicara dalam satu dimensi ruang dan waktu yang terbatas. Jadi memang kalau akal kita nggak sampai di situ, sementara kan dia di dimensi yang berbeda. Kalau akal kita tidak sampai, kita butuh akal siapa Bang? Tidak mungkin akal gorila kan yang kita pakai. Bukankah Tuhan ciptakan kita ini berakal? Sekarang begini Pak, di dalam Bible Anda itu dari Kejadian sampai Wahyudin itu tidak pernah saya mendapati Yesus mengatakan dia dui natur atau Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Kalau kita menuntut dia mengatakan saya adalah Tritunggal tidak mungkin, tapi dari pemahaman keseluruhan kita bisa tahu. Oke, begini Pak. Di Perjanjian Lama, di Bible Anda itu pasti ada nubuatan dan ada penggenapan, betul? Betul sekali, amin. Oke. Saya mau tanya sama Anda. Di nubuatan tentang kedatangan seorang anak manusia itu saya tahu jalurnya. Tapi saya masih tidak tahu jalurnya di mana nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Karena di dalam Yesus ini mempunyai dui natur. Natur sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Kalau kita kembali lihat ke nubuatan tentang kedatangan anak manusia itu ada di Ulangan 18:18. Tetapi nubuatan kedatangan Tuhan ini di mana? Banyak. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa aja sudah dinubuatkan ketika. Tidak. Saya minta nubuatan tentang kedatangan anak manusia. Nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Ya itu kan udah dinubuatkan itu. Kalau persis seperti kalimat yang Bapak bilang bahwa akan lahir anak manusia, ya tidak mungkin. Dia kan Tuhan, nggak mungkin sesuai dengan. Tapi dari pemahaman itu kan kita bisa mengerti. Dari pertama Dari pemahaman jatuh. mana Pak? Coba Bapak. Apa? Coba Pak. Coba begini Pak ya, yang terutama begini Pak. Saya sebagai orang Islam, saya percaya kepada Yesus. Bapak dengar dulu. Saya sebagai orang Islam yang pertama, ini sudah ulang-ulang kali saya katakan. Saya percaya kepada Yesus adalah juru selamat. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan sorga Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Karena aku adalah jalan dan keselamatan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ingat di sini 2 poin Pak ya. Tolong Anda jawab pakai data, jangan Anda pakai asumsi. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku. Nah, menurut Yesus, dia ini mau dipercaya sebagai apa? Dan yang kedua, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal ini seperti apa menurut Yesus ya? Jangan menurut Paulus. Karena kalau menurut Paulus mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus dengan mulutnya dan mengakui dia adalah Tuhan, maka kamu akan selamat. Itu menurut Paulus. Tetapi kita ini percaya kepada Yesus menurut Yesus itu seperti apa? Silakan. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup.
Itu sudah artinya Yesus mengatakan akulah Tuhan. Karena kalau Astagfirullahaladzim. sebentar dulu, jangan dipotong, saya jelaskan. Jalan itu siapa kalau bukan Tuhan? Kalau ada jalan yang lain, saya akan tinggalkan Tuhan. Saya akan mengikuti. Jalan itu jalan, Pak. Tuhan itu tujuan. Sebentar, Itu Pak. beda jalan sama tujuan, Pak. Sebentar. Kita tidak akan sampai ke tujuan tanpa Saya kan melalui belum jalan. selesai nih, Pak. Saya belum selesai. Oh, silakan. Yesus mengatakan akulah jalan. Jadi dia itulah jalan satu-satunya. Artinya dia mengatakan akulah Tuhan. Karena kalau ada jalan lain selain Tuhan, mendingan saya ikut jalan itu daripada ngikut Tuhan gak jelas. Jadi karena dia Tuhan, dia mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran. Adakah kebenaran lain di luar Tuhan itu sendiri? Itu kebenaran sejati itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan akulah hidup. Kalau ada hidup di tempat lain, mendingan saya itu ikut hidup tuh. Mau orang ngaku akulah Tuhan, akulah ini, saya nggak peduli karena ini hidup. Tapi karena dia adalah Tuhan itu sendiri, dia berani berkata akulah jalan, akulah kebenaran, Sudah, Pak? akulah hidup. Itu hanya Sudah, Pak? bisa dikatakan oleh Sang Tuhan itu sendiri. Sudah, Pak? Betul, Pak. Sudah. Inilah kalian ya, ketika kita tanya seputaran Jakarta, jawabannya sampai ke Papua kan? Yang ditanya, Bukan itu. begini Pak, Bapak dengar simak pertanyaan saya Pak. Saya Saya rasa udah simak, udah simak. Bapak ini seperti lupa-lupain. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, Iya. maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, Yesus pengen dipercaya sebagai apa menurut Yesus. Yang kedua, hidup yang kekal menurut Yesus seperti apa? Ini ibaratnya Pak, saya tanya sama Bapak, Pak bagaimana keadaan Bandung? Tetapi Bapak menjelaskan keadaan Papua. Sekarang pun Bapak Jadi kan nyambung kita. Bapak pun menggilir kan. Yesus menggilir pertanyaan itu. Jadi begini, siapa yang percaya kepada aku itu kan kata Yesus. Kemudian Bapak bertanya, Yesus dipercaya sebagai apa? Apa hubungannya dipercaya sebagai apa dengan kita percaya? Astagfirullahaladzim. Kalau Bapak tidak tahu ayatnya, nanti Tahu saya loh, sebutkan. Bapak yang itu. Kalau tahu di mana? Percaya nggak sama aku? Kan itu intinya. Terus kenapa jadi pertanyaan percaya sebagai apa? Percaya kan dengan kata-katanya itu. Itunya Yesus katakan, jikalau engkau percaya kepada aku. No, sekarang Bapak gilir percaya sebagai apa kan? Tuhan nggak berkata seperti itu. Astagfirullahaladzim. Itu namanya mengalihkan. Pertanyaannya nggak Bapak ini dengar ya. Bapak ini apa? Udah dijawab sesuai dengan keinginan dia. Iya. Bukan begitu, saudara. Iya, udah dijelaskan dengar juga tidak? sesuai dengan Oke, keinginan Anda, sebentar. udah dijelaskan panjang lebar. Dengar Anda dulu, salah. jangan kejang-kejang dulu, Bukan jangan kejang. Karena di bukan. sini begini. Anda kebanyakan bertanya loh. Dia nggak ditanya gitu. Siapa yang kejang-kejang? Di sini, bro, di sini kita diskusi dua arah, bro ya. Masalahnya Kita diskusi dua arah pakai masalahnya sudah dijelaskan loh. Sudah Saya dijelaskan. sampai di sini kan kok kejang-kejang dijelaskan. semua kan? Kejang-kejang semua kan? Anda menuntut Merajuk saya nih. Anda menuntut jawaban itu versi Anda gitu loh. Ya iya, udah Bukan. jelas itu. Gitu. Bukan. Jadi nggak akan selesai itu. Ini apa dia ini? Mungkin lagi haid, mungkin marah-marah. Anda. Lu Bang Suahan nggak usah. Sabar dulu. Iya, satu-satu. Kayak gini Makanya diskusi. Makanya kalian udah ini kalau dijawab, tapi harus sesuai dengan keinginan Anda, nggak bisa. iya satu-satu dulu, Bisa. satu-satu dulu. Kejang-kejang siapa yang kejang-kejang? Iya, satu-satu Biasa dulu, aja loh. satu-satu. Pak Iya, Suahan, iya. capek Anda menjelaskan. Kalian tiga orang. Kan tawuran kan. Pak Mau Pastori sendiri. menyerang mental kita dengan itu. Ntar dulu Bang Swahon. Pak Swahon, Kalian Anda kan capek tiga menjelaskan. orang. Ini Pak Pendeta sendirian dari tadi, Bang. Enggak loh. Dari tadi Pak Suahan udah menjelaskan panjang lebar. Ini si pertanyaan ini harus menuntut sesuai dengan keinginan Iya, dia. harus sesuai dengan kata-katanya itu. Makanya capek, jadi nggak ada jalan keluarnya gitu loh. Kan Itu marah-marah mereka kan? Marah-marah. Bukan marah-marah. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Aneh lah ini. Bang Tri. Kan gini ya, Udah dijelaskan panjang lebar. Bang tadi Bang PDT. kata Pak Pastor, Suaranya tuh Bang, apa sih ehonya tuh gimana Bang? Kegedean Bang. ya udah cukup ya. Kata Iya, Pak itu. Pastor itu, bagaimana perkataan Yesus ingin memperoleh hidup yang kekal.
Sedangkan di Bible saudara juga di dalam Matius 19 nomor 16 ada seorang yang bertanya kepada Yesus dan berkata, "Guru, Dijelaskan. perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Tuhan." Perintah Allah yang disebutkan tuh. Iya, sebentar. Jadi itulah hidup yang kekal itu yang menuruti segala perintah Allah. Apa saja perintah Allah itu? Ya begini Ya, Pak kita bahas di situ. Pak Sohan, Ya. Pak Sohan masih monitor Pak Sohan. Masih. Bang Tri, ntar dulu Bang Loding, ntar dulu. Bang Tri, Muslim atau Kristen Bang? Bang Tri? Bang Tri, aku turunkan ya. Ini Bunda buka komal tadi baca Bismillah atau tidak ini? Sabar Bang Son. Oke Bang Son, begini Bang Son. Tadi kan kita mengutip satu ayat, Yesus mengatakan, "Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal." Nah, timbullah pertanyaan, Yesus mau dipercaya sebagai apa dan bagaimana syarat untuk memperoleh hidup yang kekal? Coba Bapak buka Yohanes 11:42, Pak. Kita lihat situ, menurut Yesus dia pengen dipercaya sebagai apa, Pak? Coba. Yohanes 11:42. 42, ya. Sebagai utusan, Paman. Coba Yohanes 11:42. Nanti baru kita lihat menurut Yesus hidup yang kekal itu seperti apa. Nah, kita cari lagi di situ, Pak. Begitu. Bukan kita sambil seperti orang lagi rebutan sumbangan begitu seperti tadi, Pak. Bukan. Pelan-pelan kita, Pak. Iya, makanya kita pakai bahasa yang itu lembut. Iya, siap. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau udah kejang-kejang itu kan menyerang mental, itu namanya. Siapa yang kejang-kejang? Terus 42. Bukan tadi waktu ribut-ribut saya ulang yang Aku tahu kejang-kejang. bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Bapakkulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini poinnya. Ya. Yesus mengatakan seperti ini. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tadi, Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Di Yohanes 11:42, Yesus mengatakan, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, orang banyak ini Pak ya, bukan cuma 1-2 ekor, bukan orang banyak. Jadi, karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Utusan Tuhan. Nah, sekarang ini yang jadi Nah, persoalan. dia putar lagi kan? Mana putar? Baru jawab seperti Oh itu. iya, sorry ya. Silakan. Kan nggak mungkin kita jawab ya tidak. Iya, betul. Kita harus ada argumennya. Jadi Oke, yang hidup kekal belum ya? Masih ini dulu, Bapak bantah argumen ini, Pak. Silakan. Iya. Sekarang kan yang dipersoalkan ini kan kalau dia utusan berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan berarti dia bukan utusan. Kenapa harus diperhadap-hadapkan itu? Jadi dia itu firman, memang dia diutus Bapa. Terus apa masalahnya di situ? Yang saya tanyakan di sini, Pak, Yesus di sini Dia kan sebagai utusan. supaya mereka percaya bahwa engkaulah telah mengutus aku. Berarti ayat ini menegaskan bahwa Yesus ini pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Sebagai utusan Bapa. Terus ada apa masalahnya? Berarti sebagai utusan Tuhan kan? Iya, terus Nah, kalau sudah dikatakan sebagai utusan Tuhan, apakah Yesus masih Tuhan? tetap Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan? Bapa bukan seperti itu loh. Firman itu, Bapa itu mengutus firman-Nya. Firman itu yang kekal di dalam dirinya. Dia itu Tuhan. Jadi
Bapa Roh Kudus sama-sama Tuhan. Terus nggak ada masalahnya. Sekarang kan pola pikir kita aja yang kalau utusan berarti yang lebih bawah, yang mengutus berarti lebih di atas. Oke, baik, Itu kita kan pola kaji. pikir Oke. kita. Apa masalah? Dia Tuhan, tetapi dia diutus. Apa masalahnya Oke, di baik. situ? Oke, baik. Dia tetap Iya. Tuhan kok. Dia tetap Tuhan, tapi dia Iya, diutus kan? soalnya kan iman kekristenan dipandang dari paradigma mungkin dari kepercayaan lain. Jadi ya. Iya, Pak. Oke. Berarti dia Tuhan, Ya. dia utusa, dia Tuhan yang diutus kan? Bapa mengutus dia. Iya. Dia itu siapa? Bapa. Iya, Bapak. Bapak ini kan Tuhan. Ya pribadi Tuhan itu kan ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Nah, Bapa berarti tiga dalam satu, iya. kan? Oke. Kalau tiga dalam satu itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya? Satu. Apa masalahnya di situ? Satu sama satu kesatuan sama apa beda? Beda lah kesatuan. Dia satu. beda. Bapa adalah satu. Iya, begini Pak, satu-satunya sama satu kesatuan itu beda. Karena satu kesatuan berarti ada, Ya, misalnya memang apa dalam, memang beda. Oke, berarti satu yang dalam Bapak, hakikat, beda dalam pribadi. Terus apa iya soalnya? berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam satu hakikat ini namanya satu-satunya apa satu kesatuan? Satu. Satu apa? Ya mereka satu hakikat. Iya. Kenapa harus memaksa Bapak- saya memakai istilah yang Bapak pakai? Bukan, ini bukan istilah saya pakai, ini narasi Anda yang saya ikuti. Ya, rasa saya mereka satu. Terus masalahnya apa? Oke, baik. Oke, karena mereka satu, coba kita kembali ke pangkalan seperti biasa. Tolong Anda jelaskan kepada saya tentang firman. Coba saya mau dengar dulu. Tentang firman maksudnya gimana? Ya, firman kan Anda mengutip firman tadi. Apa itu firman, Pak? Ya firman itu pikiran Allah, segala hikmat Allah yang disampaikan. Bukan perkataan. Segala, Hah? Bukan Ya perkataan. termasuk perkataan. Oke, perkataan. Oke, baik. Bisa firman Berarti itu kita menjadi perkataan. Bisa firman itu disampaikan melalui Allah berbicara dengan berbagai macam cara kepada Iya, manusia. oke, baik. Oke, baik, Pak. Ini Bapak ini Salah satunya bagus, dengan Bunda. Bunda jangan terlalu banyak ketawa. Bapak ini bagus. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Izin dulu saya ketawa yang di bawah itu bang. Dia bilang komalnya kayak otak hostnya. Apa kaitannya komal sama hostnya? Oke, baik. Baik, Pak. Iya. Nah, kalau Bapak mengatakan Bapak sudah sepakat sama saya bahwa firman itu firman itu adalah perkataan, berarti kita kembali ke pangkalan biasa nih, yang NRK Hologos, ya. Sebentar Pak, Yohanes 1. sebentar. Soalnya nomor 1. kalau begitu Pak. Firman itu bisa jadi perkataan dan bisa jadi dia berfirman dalam bentuk yang lain. Allah telah berbicara dalam berbagai cara dengan manusia. Terakhir dia berbicara dengan mengutus sendiri anaknya itu. Iya, Jadi Pak. salah Berarti satunya perkataan. Ya. nah, begini Pak, Yohanes 1 nomor 1 ini kan kita kembali ke pangkalan. Ini ayat ini memang bikin habis rokok sama kopi nih, Pak. Bentar. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya. Betul? Iya betul. Nah, firman dan Allah ini bisa berpisah atau tidak? Mereka nggak bisa berpisah. Kenapa? Oke, tidak bisa berpisah. Ingat ya teman-teman, 188 juta orang yang mendengar firman dan Allah tidak bisa berpisah. Kita bergeser ke Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Apakah Allah menjadi manusia? Betul. Firman yang telah Oke. menjadi manusia. Oke, ketika firman menjadi manusia berarti Allah menjadi manusia kan? Betul. Oke. Coba Anda buka Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 ayat 19. Bilang Iya. manusia bukan Tuhan. Ya, kalau Bapak punya datanya boleh nggak langsung dibacakan, soalnya saya agak kesusahan itu bukannya di sini. Oke, Bilangan 23 nomor 19 dikatakan di situ Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menipu. Iya. Nah, jadi di sini siapa yang menipu? Allah atau Bapa yang menipu ini?
nggak ada yang menipu di situ, Pak. Memang dia bukan manusia. Tadi Bapak bilang dia sudah manusia, katanya jadi manusia. Memang keilahian Yesus bukan manusia. Oke, Cuma begini dia saja. manusia. Oke, baik-baik, saya terima narasi Anda. Tapi di sini saya mau coba uji logika saya. Apakah yang saya pakai ini logika apa logila? Saya tidak tahu, makanya saya pengen menguji seperti Anda. Begini Pak, kalau Tuhan jadi manusia bisa kan? Kalau Tuhan jadi manusia berpisah, Bukan, kalau Tuhan jadi manusia bisa kan? bisa. Bisa. Nah, kalau manusia jadi Tuhan bisa atau tidak? Ya nggak bisa lah. Oke, tidak bisa. Yohanes 1:14 firman itu menjadi apa, Pak? Firman itu menjadi manusia. Ketika firman itu menjadi manusia, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Kan firman yang jadi manusia. Iya, firman sudah jadi manusia nih. Ketika firman itu telah menjadi manusia, apakah manusia itu bisa jadi Tuhan? Kan firman itu telah menjadi manusia. Kenapa harus manusia lagi menjadi seperti itu? Kan namanya menyeret apa ini? Nggak masuk di akal. Manusia, kalau dia manusia sebelumnya jadi Tuhan, itu nggak mungkin. Kan dia Tuhan. Siapa bilang manusia bisa jadi Tuhan di dalam kekristenan? Itu Roma 14 nomor 9. Enak aja. Apa-apa ditulis di situ. Roma 14 nomor 9 katanya, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan itu. Iya. Untuk Iya, manusia. itu. Nah itu katanya abang bilang katanya nggak bisa Maksudnya manusia menjadi Tuhan. Beda, kok beda ini beda. Kok beda yang mana? Sebab untuk itulah Yang kalian maksud ini Yesus telah manusia mati sebentar dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan itu. Iya, dia hidup. Berarti kan manusia jadi Tuhan. Atas mau dia Yang menyatakan menuhankannya siapa? Kan kalian. Jangan bilang dia udah Tuhan sudah. Gitu. Suatu ada tidak ada satupun yang dijadikan tanpa firman. Oke, baik Pak. Iya baik Pak. Iya, karena itu keimanan Anda dan Yang itu di-share Anda. menurut- Iya sabar Iya. Pak. Santai, kita diskusi santai. Saya suka diskusi sama Anda. Karena Anda begitu sopan, walaupun muter-muter saya suka sekali. Karena kita mendapat edukasi ya. Sebentar Pak, itu jangan di framing muter-muter. Tidak, bukan di bawah kalau ini. tidak Yang di bawah mengerti, jangan tepek sembarangan loh. Bapak yang tidak mengerti, Bapak yang framing saya muter-muter. Oke, siap Pak. Oke. Itu yang di bawah katanya framing muter-muter. Untuk Benar apa Pak. kita diskusi Bukan dengan yang di orang bawah, yang di bawah. Saya bilang yang di bawah Pak. Oke Pak. Iya. Coba. Kalau kita Oke Pak. muter-muter, kita masih diskusi. Iya betul Pak. Oke Pak. Sekarang begini Pak. Ini dipertahankan Begini, juga. Udah. Iya baik Pak. Malas bicara dengan Janganlah merajuk. Ini gara-gara kalian di bawah ini tapping kan? Kabur dia kan? Oke, kabur.